Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Diari Kelas Channel bersama Bu Azizah untuk kali ini. Baik, kali ini kita akan belajar tentang ringkasan materi Bahasa Indonesia tema 1, subtema 1, kelas 6. Jangan lupa nanti like, comment, and share videonya. Ya, jangan lupa di-subscribe juga. Untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kemudian 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tertulis. Baik, menemukan informasi dan ide pokok dari teks itu adalah membaca bertujuan untuk menambah pemahaman dari bacaan sehingga dapat memperoleh informasi penting yang dibutuhkan. Langkah-langkahnya ada 2 hal. Contoh menemukan informasi dan ide pokok. Perhatikan teks bacaan berikut ini. Menanam jagung. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ini paragraf pertama. Selanjutnya, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon-pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Pembuahan disebut juga penyerbukan. Bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali bagian biji jagung tersebut. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung menjadi tumbuhan yang baru. Bacaan ini oleh Nuni dari buku Pemerintah Tematik. Kemudian, menemukan informasi dan ide pokok dari bacaan tersebut. Dari paragraf pertama yang tadi sudah kita baca ditemukan bahwa kalimat utamanya merupakan deskripsi tanaman jagung. Kemudian dari paragraf kedua dari bacaan tadi ditemukan pula kalimat utamanya adalah proses perkembangbiakan tanaman jagung. Paragraf yang ketiga dari bacaan tersebut diperoleh kalimat utama proses penyerbukan pada tanaman jagung. Dan paragraf keempat adalah ciri tanaman jagung yang siap panen. Karena di sana terdapat deskripsi tanaman jagung siap panen. Dan paragraf yang terakhir adalah berisi tentang cara melestarikan tanaman jagung menggunakan biji. Iya, betul sekali. Bagaimana? Sudah memahami cara menemukan ide pokok dan kalimat utama setiap paragraf? Pasti sudah bisa. Kemudian ide pokok, gagasan pokok biasanya tersurat, tapi bisa juga tersirat. Cara merumuskan ide pokok dalam teks, kita harus
tahu kalimat utama dan kalimat penjelas. Itu yang membedakan menjadi paragraf deduktif, induktif, atau campuran. Kemudian, membuat kesimpulan dari bacaan akan kita pelajari selanjutnya, yaitu kesimpulan adalah pendapat akhir dari suatu uraian yang berupa informasi. Simpulan atau ikhtisar atau pendapat terakhir berdasarkan uraian sebelumnya. Tahapannya ada 3 hal. Yang pertama, membaca paragraf secara intensif. Kemudian, yang kedua, menemukan kalimat atau pikiran utama. Tadi kita sudah menemukan 5 ide pokok dari tanaman jagung tadi. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan isi paragraf berdasarkan ide pokok yang sudah kita temukan. Kita bikin rencana dulu pada draft, kemudian kita simpulkan menjadi satu kalimat yang utuh. Oke, have fun writing untuk menemukan ide pokok dan informasi penting. Selamat belajar, selamat bekerja dalam menyelesaikan tugas. Semoga setiap waktu yang digunakan untuk belajar mendapat pahala ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan bahagia. Sebelum Bu Azizah pamit, ada pantun untuk anak-anak semua. Menggunakan sampan untuk memancing ikan, kegemaran dilakukan untuk menghilangkan lelah dan letih. Aku mahir menemukan ide pokok dan menyimpulkan dengan rajin belajar dan terus berlatih. Oke anak-anak, Bu Azizah pamit. Semoga selalu sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.